Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilman Maulana dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dengan NIM 2005 211 00026. Baik, di video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS untuk sosiologi industri. Di sini saya akan menganalisis sebuah industri dengan 4 metode, yakni yang pertama social mapping, dan yang kedua diagram Venn, yang ketiga food basket, dan yang keempat matrix scoring. Jadi untuk lebih jelasnya ikuti saja video kali ini. Analisis ini dilakukan di rumah pemilik industri lumpia yang bertepatan di Desa Geger, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Perkembangan kuliner asal Semarang ini semakin pesat. Hingga sekarang, kuliner lumpia telah semakin menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Media pemasarannya pun semakin mudah karena semakin banyak media yang ingin memberitakan produk-produk hasil dari akulturasi budaya yang membawa Jawa ini. Pemilik usaha ini yang bernama yakni Mas Fajar yang berumur 25 tahun. Usaha industri ini sudah berjalan 2 tahun, yakni dari 2019 hingga ke tahun 2021 ini. Menurut pemilik usaha ini, ia menjalin hubungan atau relasi antara beberapa pihak. Pertama adalah pihak toko atau penjual pemasok bahan baku lumpia di pasaran. Di pemasok inilah pemilik usaha dapat memperoleh bahan baku lumpia, terutama wortel sebagai bahan baku utama. Wortel yang digunakan adalah wortel yang diambil dari pemasok wortel di pasar yang memiliki potensi kualitas baik dan harga yang sangat relevan. Pengelolaan kuliner ini terdapat tahap-tahap pengelolaan dari mulai pembuatan adonan bahan baku sampai ke proses penggorengan. Industri kuliner ini telah memiliki karyawan yang masing-masing telah ditempatkan pada bagian-bagian pembuatan lumpia tersebut. Saat ini karyawan dari Mas Farid sendiri itu terdapat 10 orang, yakni mayoritas adalah masyarakat sekitar. Untuk konsumen sendiri, industri ini memasarkan kepada konsumen ke berbagai cabang. Berhubung dari industri lumpia milik Mas Farid ini sudah mempunyai 3 cabang titik penjualan, yakni di daerah Lamongan Kota, Kecamatan Sukio, dan di Desa Geger sendiri. Analisa dengan 4 metode. Yang pertama yaitu social mapping. Social mapping digunakan untuk melihat pola interaksi antara pemilik, karyawan, dan lingkungan sekitar. Di pemilik industri ini sendiri memiliki hubungan relasi yang baik dengan para karyawannya. Hubungan antara karyawan dan pemilik usaha adalah saling membutuhkan satu sama lain. Pada karyawan, mereka bekerja berharap mendapatkan upah supaya bisa menghidupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan pada pemilik usaha, ia membutuhkan karyawan untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang harus diselesaikan di industrinya, yang dengan memberikan upah pada semua karyawannya. Yang kedua adalah food basket. Food basket digunakan untuk membuat jaringan kebutuhan yang diprioritaskan atau melihat pola konsumsi pemilik dan karyawan. Yang dibutuhkan untuk industri ini yakni meliputi tepung, wortel, bawang putih, gula pasir, gula merah, garam, air, cabai, dan kemasan kertas minyak untuk packing. Konsumsi lainnya yang dibutuhkan adalah alat masak untuk proses penggorengan dan sekaligus gaji
untuk karyawan. Yang ketiga yaitu diagram Venn. Diagram Venn ini digunakan untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh industri. Permasalahan yang dihadapi oleh industri yakni yang pertama gas LPG yang tiba-tiba habis, yang kedua kulit lumpia yang rusak atau pecah, yang ketiga bahan baku yang stoknya bahannya kosong, dan yang keempat karyawan yang belum cekatan untuk menggulung kulit lumpia. Dan yang keempat yaitu matrix scoring. Matrix scoring digunakan untuk melihat prioritas masalah yang dihadapi oleh pihak industri dan mengetahui yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk permasalahan yang pertama, gas LPG yang tiba-tiba habis mendapatkan skor 5. Yang kedua, kulit lumpia yang rusak atau pecah mendapatkan skor 8. Dan yang ketiga, bahan baku yang stoknya bahannya kosong mendapatkan skor 7. Dan yang keempat, karyawan yang belum cekatan untuk menggulung lumpia mendapatkan skor 10. Mungkin itu video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.